pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan pagi yang cerah saat mengadakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi pakai hamba-Mu dan menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, dan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, mengingatkan, mencelikkan, membimbing kami dan mengajar kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 39 ayat pertama sampai ayat 14. Doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depan. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku bicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya berapa telepak saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperhidupkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskan aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak ku buka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti ngengat. Sesungguhnya setiap manusia ada kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Berilah telinga pada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana doa di dalam Mazmur 39 ini dikatakan pada ayat 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mata. Suatu doa yang dipanjatkan Daud. Dan saat itu dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang doakan? Perhatikan ayat yang kelima dan enam. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya berapa telepak saja Kau tentukan umurku. Bagiku hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ialah bayang yang berlalu. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Saat Daud berdoa, Tuhan berikan tahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya hidup ini. Kenapa Daud sampai berkata demikian? Ini satu pertanyaan yang disampaikan pada saudara mungkin pagi hari. Beritahukanlah ajar.
Banyak kali orang minta panjang umur, minta rezeki, minta ini baik. Tapi doa yang naikkan Daud ini hari ini beda. Dia mau minta, tunjukkan, beritahukan ajar dan batas umur. Nah, di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Mazmur 90 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Mazmur 90 ayat yang 12 yang berkata demikian. Ajarlah aku menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami boleh hati yang bijaksana. Ajar kami hitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami boleh hati yang bijaksana. Kenapa? Sebab kita bertulis pada ayat 10-nya, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebabnya buru-buru dan kami melayang lenyap. Inilah manusia. Firman Tuhan katakan 70-80. Kebanggaannya hanya kesukaran dan penderitaan. Dan lalunya sedemikian buru-buru dan melayang lenyap. Maka ajar kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian. Nah, Daud ini diberitahukan oleh Tuhan bahwa umur manusia 70-80. Kebanggaannya kesengsaraan dan penderitaan. Maka kita hari ini itu ajar kami itu hari-hari kami sedemikian. Saudara renungkan, tak terasa hampir 2 bulan virus corona yang mewabah di Indonesia, dan sambung lagi PSBB sebulan. Mungkin kalau Tuhan tidak izinkan bisa stop, tapi kalau Tuhan izinkan tambah Juni, Juli, mungkin Agustus. Inilah yang membuat kita harus berpikir bahwa hidup manusia ini sangat singkat, tak terasa berapa hari lagi kita akan masuk. Dan hari ini kita sudah masuk pada bulan Mei. Tanggal yang pertama, tanggal 1 Mei, mengingatkan kita waktu sangat singkat dan sangat singkat. Maka ya Tuhan, berikanlah tahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Bahkan di dalam Yakobus jelas, Yakobus berkata demikian, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hidupmu sama seperti uap yang sebenarnya saja kelihatan lalu lenyap. Hidup bagaikan uap. Bahkan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput jadi kering dan bunga gugur. Inilah kehidupan manusia, seperti rumput tumbuh tahu-tahu kering. Kita lihat, wah tetap hilang. Inilah hidup manusia. Maka pada pagi hari ini, saudara renungkan firman Tuhan, betapa fananya hidup ini. Kita cari uang silakan, baik. Tapi ingat, firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-7 tadi, Mazmur 39 ayat yang ke-7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya memperebutkan yang sia-sia. Kekayaan dunia ini hanya kesia-sia atas kesia-siaan, dan menimbun tapi tidak tahu siapa yang merawatnya nanti. Hidupnya ada kesia-siaan. Ya, kau selalu perhatikan, hanya kesia-siaan yang ada dalam hidup manusia. Bahkan makanya dalam Pengkhotbah pasal pertama ayat yang ke-13, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan memiliki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyisakan, yang memberikan Allah pada anak-anak manusia untuk melakukan diri
Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu yang ada kesia-siaan dan usaha menjaring. Kenapa demikian? Renungkan dengan rendah hati, semuanya di dunia ini akan lenyap. Firman Tuhan kekal sampai selamanya. Maka pada pagi hari ini berbahagialah saudara, kalau saudara mencari firman Tuhan yang memberi satu kekuatan, jawaban, yang memberikan damai sejahtera dalam hidup saudara semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga, pagi yang cerah yang Kau berikan lewat perpanjangan umur. Engkau berkati kami firman Tuhan, bagaimana hidup manusia seperti buah, manusia seperti rumput. Apa yang ada di dunia ini ada kesia-siaan. Kalau kami bekerja, kami bahas banyak introspeksi diri. Jangan kami lupa diri, sehingga kami lupa untuk pulang. Kami lupa untuk mencari Tuhan. Tapi firman Allah hari ini diingatkan, selain kami mencari perkara yang jasmani, kau juga harus memperhatikan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara di surga. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sekedar kami akan bekerja, akan berdagang, berkati buat tangan kami, serta perjalanan kami, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan rumah tangga yang kami tinggalkan. Mungkin anak kami belajar secara online, mungkin kami tidak bisa bekerja, harus kerja di rumah. Kau tetap menyertai Tuhan dengan baik, biar kasih-Mu tetap melimpah, biar tanda darah ada dalam rumah tangga kami, lindungi kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat, dan kami menghadap Tuhan kembali. Teringat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, RW, RT, para medis relawan, TNI Polri, yang mereka ambil juga bagian garis depan. Beri kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan. Lindungi di mereka semua Tuhan. Berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga mampu melawan virus ini, karena Engkau yang berperang Tuhan. Beri kemenangan buat mereka semua dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala donatur yang sudah berkorban untuk pemerintah, untuk mereka yang membutuhkan, Engkau juga memberkati mereka semua dengan baik dan kasih yang daripada Tuhan. Saat ini sebentar kami akan berpisah satu yang lain, antara kami dengan selamat dan tugas-tugas kami yang kami kerjakan. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia. Katakan amin. Tuhan memberkati.